Ini sayur udah matang, tinggal aku matiin kompor, terus aku angkat, aku tirisin di piring, terus ntar aku bagi dua, setengahnya buat Pak Su bawa ke kantor, setengahnya buat aku makan siang nanti. Ini ada pempek kiriman dari nenek Sasa di kampung, jadi aku goreng, terus nanti aku mau bekalin juga buat Pak Su, buat makan di kantor, buat nyemil-nyemil, terus sekalian buat aku juga nanti makan. Hai, assalamualaikum bunda-bunda. Apa kabar nih? Minggu kali ini kalian lagi ngapain? Aku minggu ini lagi mau nyiapin bekal buat Pak suami, buat Pak Su, buat bawa ke kantor. Karena memang setiap kerja dari Senin sampai Sabtu itu selalu aku bawain bekal. Kecuali kalau lagi dinas, aku nggak bawa bekal, aku nggak nyiapin bekal karena Pak suami makannya di luar. Jadi menu bekal kali ini tuh menunya sederhana aja yang ada di kulkas. Dan ini yang pertama aku masak, aku goreng dulu ikan tongkol yang udah diasepin. Jadi bukan tongkol basah gitu ya. Ini tongkol aku suwir-suwir terus aku goreng sampai rada kering. Nanti kalau udah rada kering aku angkat, terus nanti aku jadiin sambal gitu. Jadi kayak sambal tongkol suwir gitu ya. Sembari nunggu tongkolnya digoreng, ini aku mau nyiapin perabotan dulu, peralatan buat masak sayurnya. Ini aku pakai ada tahu sama cambah, mau aku tumis. Ini jangan lupa tongkolnya dikontrol, diaduk-aduk gitu, jadi biar nggak gosong. Lanjut lagi nyiapin sayur-sayurannya. Ini aku ada cabai, ada bawang, biasa nanti aku iris-iris. Terus juga nanti ada sebagian yang mau aku giling, aku blender buat jadiin sambal sama tongkolnya. BTW tongkolnya udah mateng, jadi aku angkat, terus aku tirisin, aku diemin dulu karena memang bumbunya belum jadi, sambalnya belum jadi. Kalau udah jadi mungkin udah aku langsung masak. Jadi di sini aku tuh bangunnya sebenarnya ada kesiangan. Biasanya bangun jam 5, ini udah setengah 6, makanya ini buru-buru. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan videonya dipercepat terus gerakannya, nggak ada lambat-lambatnya, nggak ada enak-enaknya, lihat lah, dilihatnya nggak ada enaknya. Jadi mohon maaf ya. Oh ya, ini ada tomat, aku bagi dua, jadi satu setengahnya buat aku campurin ke bumbu sambalnya, terus setengahnya buat aku nanti campurin ke bumbu tumisannya. Selesai di blender, langsung aja aku tumis bumbu sambelnya. Setelah itu aku tambahin gula, garam, roiko. Udah aku tambahin, aku aduk-aduk, baru ntar aku campurin tongkolnya. Udah itu dia masak sampai dia matang. Sembari nunggu tongkolnya matang, ini aku mau masak air buat ngisi termos susunya Sasa. Jadi nyetok air panas gitu buat bikin nanti kalau siang mau bikin susunya Sasa, tinggal diseduh aja dari air termosnya gitu. Nah ini aku mau nyuciin dulu kayak tahunya, aku ambil beberapa biji aja. Udah itu cambahnya juga aku ambil setoples karena memang sisa setoples kecil gini. Belum beli juga stok buat sayuran minggu ini, nanti next aku beli. Mungkin bakalan aku share juga, tapi nggak tahu deh minggu depan aku bakal share video apa. Ditunggu aja ya video berikutnya.
Ini aku nyiapin kuali buat numis sayurnya, terus jangan lupa aku tambahin minyak secukupnya. Udah itu juga aku siapin teflon, ini buat aku nanti goreng pempek dari neneknya Sasa dari kampung. Bumbu-bumbu yang udah aku iris tadi, cabai bawangnya aku masukin duluan. Untuk tomatnya nanti belakangan, kalau misalkan sayurnya udah aku masukin. Takutnya nanti kalau ditumis barengan si tomatnya udah keburu layu, jadi nggak enak gitu ngelihatnya. Ini tahunya aku masukin, tadi tahunya aku iris kecil-kecil jadi biar gampang masuk ke toples wadah bekalnya Pak suami. Terus tinggal aku tambahin gula, garam sama roiko. Sembari lagi nunggu si sayur tumisannya mateng, ini aku mau ngambil beberapa lenjer empempe. Nanti aku mau iris-iris, setelah itu mau aku goreng. Nah, jadi sayur udah mateng, tinggal aku tirisin aja di piring. Terus nanti aku bagi, aduh tumpah. Terus nanti aku bagi dua sama Pak Su. Jadi setengahnya buat dibawa ke kantor Pak Su buat bekal, setengahnya buat aku makan. Mohon maaf ya, setiap aku bikin konten makanan atau masakan itu pasti porsinya sedikit. Karena apa? Memang ya cuman aku doang sama Pak Su yang makan gitu. Jadi ya makannya pun pasti sedikit gitu, nggak banyak. Kecuali ya mungkin nanti kalau anak aku yang dalam perut udah lahir, udah pada besar-besar, mungkin aku masaknya bakalan porsi banyak gitu. Dan BTW ini aku lagi ngebungkusin cuko kalau kata orang Palembang. Aku masukin ke dalam apa ini namanya plastik es mambo, jadi biar gampang nanti pasunya ngebukanya, terus tinggal dituangin aja ke wadah toples. Oh iya, ini aku goreng pempeknya, aku masukin semua. Aku iris kecil-kecil juga tadi sebelumnya. Nah, tadi kan pempeknya udah dibalik tuh, jadi tinggal nunggu mateng kan. Nah, kebetulan sembari nunggu pempeknya mateng, ini aku mau ngebungkus-bungkusin atau ngewadah-wadahin dulu sayur sama lauk-lauknya ke dalam toples kecil gini. Kalau nyebutnya sih toples puding ya, emang iya sih bekas puding. Aku cuci, terus ya aku bersihin, terus buat aku gunain jadi wadah, buat wadah bekal gini. Simple sih, enak gitu kan, praktis juga, muatnya juga nggak makan tempat juga kan kalau dimasukin ke wadah apa sih, tas buat bekalnya gitu. Nah, ini tadi pempeknya udah aku angkat, terus udah aku tirisin beberapa detik, menit deh, nggak tahu deh. Yang penting minyaknya udah tiris, terus aku masukin ke toples. Udah itu ya aku tunggu dingin, aku buka gini tutupnya. Itu ya aku siapin nasi, aku masukin beberapa centong karena nasi juga masih panas, jadi aku diemin dulu deh
sampai nasi dingin, baru nanti aku tutup semua toplesnya. Itu ada bekalnya yang buat sayur-sayurannya aku masukin kan enak tuh ya, jadi praktis gitu kan, nggak muat banyak tempat. Terus lanjut juga, ini Sasa udah bangun, jadi aku lanjut bikin susu buat Sasa dulu ya. Nyusuin Sasanya udah selesai, terus juga kayaknya buat makanannya udah pada dingin semua, udah lumayan adem. Jadi ini aku tutupin, terus aku masukin ke dalam tas, terus siap deh dibawa Pak Su buat berangkat kerja dan buat nanti makan siang di kantor. Lebih hemat sih Bunda pengeluaran buat makan, biasanya kan Pak Su jajan di luar, terus katanya juga kalau makan itu beli di luar itu pasti ngelirik sana sini matanya dan pasti beli jajanan apa, cemilan apa pasti beli. Jadi kalau misalkan bawa bekal kan nggak keluar kantor tuh, jadi lebih hemat katanya, lebih hemat pengeluaran, dan bahkan lebihnya itu bisa dikasih ke aku deh buat dapur. Hehe. Udah jadi rutinitas aku, setiap Pak Su udah berangkat kerja itu garasinya disapu karena kan debu, apalagi kalau misalkan musim hujan kayak sekarang ini kan, jadi pasti mobilnya nginjek becekan. Udah itu pas begitu masuk garasi besoknya kering deh itu tanahnya, jadi ya udah disapuin jadi biar nggak ngeres gitu. Jadi kan Sasa kalau misalkan jadwalnya dia keluar dari rumah ya enak gitu kan, pas begitu masuk rumah kakinya nggak kotor. Oke lanjut ya bunda-bunda, jadi ini kondisi waktunya sudah siang. Itu juga aku udah sempet tadi nyuci bajunya Sasa, itu udah aku jemur-jemurin kan. Tadi tuh pas pagi kan belum ada tuh jemuran baju Sasa, nah, sekarang kan udah ada. Nah ini sekarang aku lagi pengen berkebun, mumpung lagi ada niat. Jadi pot sama tanahnya itu udah aku beli, terus juga tanamannya juga udah dapet dari neneknya Sasa, dikirimin 2 pot kayak gini. Jadi ya udah deh harus terlaksana, karena kalau enggak ntar mati, kasihan kan kembangnya kalau pada layu terus kering udah tuh mati. Jadi pot yang warna coklat ini nih pot dinding yang ditempelin di dinding. Nah jadi rencananya ntar aku mau udah aku isi tanah kayak gini, terus nanti ada beberapa kembang yang aku potong-potong, aku tanemin, aku tancepin gitu aja langsung ke dalam tanahnya yang udah di taruh di dalam pot. Karena katanya kalau tanaman kayak gini nih langsung dipotek atau dipotong gitu aja terus ditancepin ke dalam tanah udah langsung numbuh, jadi nggak perlu harus ada akarnya gitu. Nah ini dia tanaman yang aku maksud, yang aku tadi bilang langsung tancepin aja. Aku tuh sebenarnya nggak tahu nama-nama tanaman, jenis-jenis tanaman itu apa.
Jadi kalau misalkan menurutku cantik, menurutku kayaknya bagus, ya aku ambil. Kalau misalkan di tempat neneknya atau lagi di kampung kan. Terus kalau misalkan lagi beli gitu, kalau misalkan menurutku tuh cantik, menurutku bagus, ya aku beli gitu. Dan kebetulan karena nenek Hasa ngasih yang 2 jenis ini, ya udah, jadi aku terima aja karena kayaknya cantik juga sih. Karena kan pasti nenek Hasa itu ngasih yang terbaik ya, ngasih yang bagus gitu kan. Ini bagus, udah ambil aja gitu, ini bagus, ambil aja gitu. Kalau yang di pot ini nih nggak tahu deh, aku kayaknya ngertinya itu kayaknya itu tanaman liar gitu deh, cuman berbunga gitu, berbunganya warna pink cantik gitu. Itu mekarnya pagi, terus nanti dia rontoknya itu sore gitu deh kalau kata orang-orang. Sebenarnya itu yang di pot putih ini ada dari neneknya Sasa sama yang pot hitam. Nah yang dari pot coklat ini bunga-bunganya itu tuh dari Eyang Utinya Sasa. Dari Eyang Utinya Sasa tuh tadinya tuh dapat kayak jenis tanaman tales tapi warna hitam gitu daunnya. Cuma karena neneknya Sasa suka, jadi kata neneknya Sasa, udah tukeran aja, nenek kasih 2 nih, kamu bawa 2, nenek yang tales hitam. Terus karena aku pikir ya udah deh ya, terserah dah kata aku kan. Ya udah, akhirnya aku ambil karena dapatnya juga lebih kan. Terus ya udah deh. Gitu aja. Makasih ya teman-teman udah ngikutin video aku. Jangan pernah bosan, semoga menghibur. Sampai ketemu di next video.